Halo teman-teman mahasiswa Universitas Samratulangi. Lagi pusing sama tugas akhir berbasis proyek? Tenang, kalian datang ke tempat yang tepat. Di sini, kita bakal kupas tuntas gimana caranya bikin dokumentasi proyek yang keren. Jadi, bukan cuma sekedar tumpukan kertas, tapi bener-bener jadi bukti kesuksesan kalian yang nggak bisa dibantah. Oke, langsung aja kita mulai dari yang paling penting. Lihat angka ini, 18 SKS. Wow, ini bukan mata kuliah biasa loh. Ini bobotnya gede banget. Ini tuh nilai dari semua kerja keras, keringat, inovasi, dan dedikasi kalian selama 1 semester penuh. Makanya, dokumentasinya harus sempurna. Karena setiap lembar, setiap halaman, itu bakal jadi penentu nilai akhir kalian. Coba deh, untuk sesaat, lupain dulu kata laporan atau dokumen. Anggap aja ini adalah cara kalian buat cerita. Iya, cerita. Kisah tentang gimana kalian nemuin masalah yang beneran ada, terus ngerancang solusi yang jenius, dan akhirnya ngasih dampak yang berarti. Jadi, dokumentasi itu ibaratnya naskah dari film kesuksesan proyek kalian. Nah, ini di agenda kita. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu, gimana cara membangun kemitraan yang resmi. Terus kita dalemin proses teknisnya. Setelah itu yang paling penting gimana cara ngebuktiin hasil kerja kalian. Dan terakhir kita bongkar kunci sukses laporan akhirnya. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Ini soal mindset. Kita harus ubah cara pandang kita. Sering kan kita mikir dokumentasi itu cuma tugas administrasi yang ngebosenin. Salah besar. Anggap aja dokumentasi itu peta. Peta yang nuntun setiap langkah proyek kalian dari awal sampai finish. Karena coba bayangin, sehebat apapun ide kalian, kalau nggak ada peta yang jelas, ia bisa-bisa nyasar di tengah jalan kan? Jadi, intinya tuh di sini. Setiap lembar dokumen itu adalah bukti. Buat dosen dan penguji, ini bukti kalau metodologi kalian itu kuat, prosesnya terstruktur. Buat mitra, ini bukti kalau solusi yang kalian kasih itu beneran ada nilainya. Jadi, ya ini alat pembuktian kalian. Oke, kita lanjut ke fondasi proyek. Ini penting banget. Sebelum nulis satu baris kode, sebelum ngelakuin observasi pertama, ada satu hal yang wajib kalian lakukan. Bangun kemitraan yang resmi. Anggap aja ini babak pertama dari cerita kalian, dan ini bakal nentuin segalanya. Nah, ini sering banget ketukar. Apa sih bedanya PKS sama MOU atau MOA? Gini deh gampangnya. Anggap PKS itu kayak jabatan tangan resmi di atas kertas. Intinya, mitra kalian bilang, oke, kami setuju kerjasama. Simple. Nah, kalau MOU atau MOA, itu udah kayak kontrak detailnya. Di situ dijelasin semua, apa, siapa, kapan, gimana kerjasamanya bakal jalan. Dua-duanya ini super penting buat bangun kepercayaan dan biar nggak ada salah paham di kemudian hari. Oke, urusan kemitraan udah beres, udah solid. Sekarang, waktunya kita masuk ke dapurnya, ke bagian teknis. Nah, anggap aja ini babak di mana kalian, sebagai pahlawannya, mulai ngerancang dan ngebangun senjata pamungkas. Senjata buat apa? Ya buat nyelesain masalah yang dihadapi sama mitra kalian. Prosesnya tuh logis banget dan harus urut. Kayak yang kalian lihat ini. Gini deh, kita kan nggak bisa bangun rumah tanpa ada blueprint-nya, betul? Nah, ini sama persis. Kalian mulai dulu dengan analisis, cari tahu apa sih yang benar-benar dibutuhin. Baru deh ngerancang solusinya, abis itu catat proses pembuatannya, dan terakhir, jangan lupa bikin panduannya biar orang lain gampang pakainya. Nah, ini detailnya. Waktu analisis jangan cuma nulis, tapi lampirkan bukti wawancaranya, biar kelihatan kalau kalian tuh beneran dengerin mitra. Terus pas desain, pamerin flowchart kalian yang rapi, atau desain UI UX yang keren. Ini buat buktiin alur pikir kalian tuh logis. Di tahap pengembangan, jelasin tools apa aja yang dipakai, ini buat nunjukin kemampuan teknis kalian. Dan terakhir, dokumentasi produk, bikin panduan yang super jelas. Ini bukti kalau kalian mikirin gimana solusi ini bisa dipakai terus ke depannya. Sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial, paling menentukan. Kalian udah capek-capek bangun solusi yang hebat, tapi gimana cara ngebuktiinnya? Gimana cara nunjukin kalau solusi itu beneran berhasil dan ada gunanya? Nah, ini dia klimaks dari cerita kalian, momen pembuktiannya. Simple, tapi dalam banget maknanya. Tunjukkan, jangan hanya ceritakan. Semua orang bisa ngomong, semua orang bisa cerita, tapi tugas akhir yang nilainya A itu harus bisa nunjukin bukti. Jadi di bagian ini fokus kita adalah bukti yang nyata yang bisa diukur, bukan cuma klaim atau omong kosong. Coba perhatiin deh, buktinya itu kita bagi-bagi. Ada bukti aktivitas, ini isinya foto-foto kegiatan, logbook, notulen rapat.
Ini buat nunjukin ke pembimbing kalau kalian beneran kerja. Terus ada bukti hasil. Ini kayak screenshot aplikasi, hasil uji coba, evaluasi dari mitra. Ini buat pamer kemampuan teknis kalian ke penguji. Dan yang paling pamungkas, bukti validasi. Ini surat keterangan implementasi, berita acara serah terima. Ini pengakuan resmi dari mitra. Semuanya, dari foto sampai surat, punya perannya masing-masing. Dan inilah dia goalnya, goal utamanya. Dapetin testimoni kayak gini dari mitra, ini tuh ibarat medali emas buat kalian. Ini validasi paling kuat yang nunjukin kalau proyek kalian itu bukan cuma tugas kuliah biasa, tapi bener-bener solusi nyata yang ngasih dampak. Jadi jangan malu-malu ya pas serah terima, minta pernyataan tertulis kayak gini. Ini yang bakal bikin laporan kalian glowing. Oke, kita udah bahas semua kepingan puzzle-nya. Sekarang, yuk kita satuin semuanya jadi satu gambaran besar. Kita rangkum jadi sebuah kesimpulan yang kuat. Ada 4 pilar yang bakal jadi penopang kesuksesan laporan akhir kalian. Ingat baik-baik 4 pilar ini ya. Pertama, administratif. Ini fondasi legalnya. Kedua, teknis. Ini ceritanya kehebatan teknis kalian. Ketiga, kegiatan dan hasil. Ini bukti nyata kerja keras kalian. Dan keempat, validasi mitra. Ini stempel sukses dari dunia nyata. Kalau 4-4-nya ini kokoh, dijamin deh laporan kalian juga bakal kokoh banget. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin. Setelah kita bahas semua tadi, langkah nyata pertama apa yang bakal kalian lakuin sekarang juga buat memperkuat cerita proyek kalian? Mungkin langsung ngurus surat kerjasama? Atau mulai ngerapihin hasil-hasil uji coba? Apapun itu, keputusannya ada di tangan kalian. Yang penting, mulai sekarang, ceritakan kisah sukses kalian dengan cara yang terbaik.